Assalamualaikum, anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Yulia Nursari. Pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yuk, mari kita ikuti pemaparan dari materinya. Ya, gak apa-apa ya Ibu, ini pakai slide-nya yang biasa Ibu gunakan. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linier ya. Nah, kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran, nah, kalian harus dapat menyelesaikan persamaan linier satu variabel menggunakan perkalian atau pembagian, serta mampu menemukan konsep pertidaksamaan linier satu variabel, serta menentukan selesaiannya. Menentukan selesaiannya berarti menentukan himpunan jawabannya ya, himpunan pengganti-pengganti dari variabel. Nah, ini untuk contoh menyelesaikan persamaan yang menggunakan perkalian. Ada beberapa contoh soal, tapi tidak akan dibahas semuanya ya, beberapa saja. Nah, sekarang untuk menyelesaikan atau menentukan selesaian, ini sepertinya ada yang masuk ya. Ada yang masuk itu? Udah bisa masuk belum? Ntar Ibu harus stop share dulu atuh. Ada yang masuk kasihan. Nah, ada yang masuk ya. Irsandi, silakan Irsandi. Oh, ada Magpira juga ya. Ya, yang baru masuk silakan ditulis ya namanya di room chat. Ya, Ibu kembali share screen-nya. Barusan Ibu keluar dulu dari share screen. Nah, kemarin sudah menentukan selesaian, dibahas sekilas ya yang menggunakan perkalian. Nah, sekarang kita lihat untuk nah, ini yang B saja ya, yang ada negatifnya. Nah, sekarang sambil mengingat kembali, silahkan untuk menyelesaikan atau menentukan selesaian yang B. Ibu ambil pulpen. Nah, ini nih, untuk menyelesaikan
yang B, sambil mengingat yang kemarin ini pernah dibahas yang menggunakan perkalian. Silahkan ada yang mau menjawab, Ibu yang nulis, kalian yang mau menjawab tinggal sebutkan saja. Sok, siapa yang mau? Ayo, apa dulu? Ini untuk yang B ini. Silahkan yang mau siapa buka mikrofonnya. Magbira? Iya, sebentar, Bu. Sok, yang mau menjawab tinggal sebutkan. Nah, Ibu yang nulis di sini. Ini ada Abi Fahri, ada siapa lagi nih? Ada banyak yang kemarin Abi Fahri juga menjawab. Ada Mutiara, silahkan kalau mau menjawab bebas, siapa saja yang mau sok buka mikrofonnya. Sudah ada yang berani menjawab? Silahkan. Sok ini menentukan nilai X-nya. Nah, berapakah? Ibu Vira mau coba. Oke, sok Vira. Silahkan, Ibu yang nulis. Caranya ya, Ibu yang nulis. 3X ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan minus 7 dikurangi 1. Terus 3X sama dengan minus 8. X sama dengan minus 8 dibagi 3. Gitu bukan? Ntar Ibu tulis 3X ditambah 1 gitu kan? Terus Iya. dikurang? Terus dikurangi 1. 1 sama dengan? Minus 7. Negatif 7. Dikurang 1. Dikurangi 1. Terus? 3. Di bawahnya 3X. Ya. Sama dengan? Minus 8. Negatif 8. Nah, terus bagaimana selanjutnya? X sama dengan? X sama dengan? Minus 8. Sama dengan? Minus 8 dibagi 3. Negatif 8 dibagi 3. Sama dengan? Boleh diubah ke pecahan campuran. Coba dapat berapa? Ayo, sambil mengingat lagi pelajaran mengenai Minus 2. Iya. Minus 2/3. Negatif 2 per. Nah, jadi kalau misalnya di sini tidak disebutkan penyelesaiannya itu apakah anggota bilangan asli atau bilangan cacah atau bilangan bulat, nah, artinya itu bilangan real ya. Kalau bilangan real itu bilangan bulat, bilangan cacah, asli, pecahan itu termasuk ke dalam bilangan real. Kecuali di soalnya ditentukan kalau selesaiannya, misalnya penyelesaiannya atau X-nya anggota bilangan asli, misal. Nah, kalau X-nya harus bilangan asli, artinya kalau hasilnya ini negatif, berarti ini tidak termasuk ke dalam himpunan selesaian kalau disyaratkan selesaiannya bilangan asli ya. Tapi kalau tidak ada persyaratan biasanya bilangan real. Bilangan real itu bulat, asli, cacah, pecahan itu termasuk ke dalam bilangan real. Nah, jadi karena di sini tidak ditentukan apakah bulat, cacah atau asli. Nah, berarti ini termasuk ke dalam selesaiannya ya.
walaupun pecahan. Nah, tepuk tangan untuk Pira. Jawabannya benar. Nah, jadi ini ya yang menggunakan perkalian atau pembagian. Jadi kalau ini kedua ruas dibagi 3 artinya ya. Nah, ini jadi begini sebelum ke situ teh. Kedua ruas dibagi 3. Ini dibagi 3. 3x dibagi 3 hasilnya jadi 1x. Negatif 8 juga dibagi 3. Nah, kemarin yang menggunakan prinsip setimbang. Jadi yang supaya setimbang, maka kedua ruas boleh ditambah atau dikurang dengan yang sama, atau boleh dikali atau dibagi dengan yang sama. Nah, sekarang kita ke yang lebih kompleks lagi, ini yang E ya. Nah, kita bahasnya 2 sajalah ini. Dengan yang E. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, sok siapa yang mau memulai untuk menjawab yang E? Barusan Magpira sudah jawab, sekarang silakan yang lain. Ini artinya dulu sudah pernah belajar pada aljabar. Yang perkalian aljabar, nih kan masih ingat ya. Nah, itu yang waktu perkalian aljabar dulu. Silahkan. Ada Sisil di sini teh, ada Abi, terus ada siapa lagi? Ada banyak tadi. Ayo. Misalnya, Bu, saya mah sepotong bisanya, nggak apa-apa, sepotong juga. Silahkan. Ayo, ada yang berani lagi? Tadi Pira sudah berani. Jawabannya juga sudah benar. Sepotong juga nggak apa-apa. Misalnya, Bu, saya mah bisanya hanya buka kurung aja, ngaliin aja. Terus nanti dilanjutin lagi oleh teman yang lain. Boleh, silahkan. Ayo, Abi. Abi mau, Abi? Abi Fahri atau Paki? Paki masih ada, Paki? Ini ada Najwa, ada Sisil, Mutiara, Fiona, Cesi, Zita, Putri Rizky, Ineke Putri. Ada Deka, ada Pakih, Asirapun, Mahardika, Abi, Zita, Cesi, ada Magpira. Iya. Nah, jika nanti kalian keluar sendiri, masuk lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ibu barusan keluar teh. Kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, Ibu barusan keluar dulu dari share screen karena Ibu ingin lihat dulu masih ada tidak. Soalnya pada tidak ada suaranya. Besi pada keluar semua. Nah, ternyata masih ada. Dikalikan ke sini, dikurangi ini kalikan ke sini. Silahkan. 2x, Bu. Ini Najwa bukan? Iya. Iya. Nah, gitu atau bersuara. 2x terus 8. 8. Dikurangi 8. Iya, dikurangi 8. Mau dilanjutkan, Najwa?
ditambah 5X. Nah, gitu. Ditambah 5X. Sama dengan 34. Nah, sekarang Najwa masih mau melanjutkan? Enggak, Bu. Kenapa enggak? Tinggal disederhanakan. Nih, yang ruas kiri teh disederhanakan. Caranya suku yang sejenisnya. Lihat dulu, ada nggak yang sejenis? Nah, itu digabungkan. Cik, Ibu nanya dulu, Najwa. Ada yang sejenis nggak ini, yang di ruas kiri ini? Bu, Ya? ada Apa? Coba suku apa yang sejenis? variabel X. Sebutkan coba berapa X dan berapa X. 2X sama 5X. Nah, eta we ditambahin. Jadi berapa X, Najwa? Jadi 7X. Iya, nah gitu. Tuh kan, bisa. Jadi 7X. Nah, sekarang kan negatif 8 ini sejenis nggak dengan 7X, Najwa? Enggak, Bu. Nah, kalau enggak berarti gimana? Dikurangi 8. Ini begini kan ya. Nah, nah seperti yang ini nih. Ini tadi kan tambah 1 dikurang 1. Jadi supaya si konstantanya ini jadi 0. Jadi nanti di ruas kirinya tinggal yang variabel X-nya. Berarti kalau ininya negatif 8, kesininya harus diapakan, Najwa? Kalau ini plus 1, supaya 0, oh berarti dikurang 1, jadi 0. Nah, sekarang kalau negatif 8, supaya 0, berarti tinggal Kurang. Tambah. Iya, ditambah ya. Kalau negatif berarti ditambah. Tambah berapa? Negatif 8. Ditambah, tambah 8 ya. Nah, tambah 8 bukan ditambah negatif. Kalau ditambah negatif, nanti jadi negatif lagi. Nah, sama dengan 34. Nah, tadi ya kan pakai yang setimbang. Supaya setimbang, kalau ini ditambah 8, berarti ini pun sama. Ditambah. Iya, nah gitu Najwa. Nah, sekarang kan ini hasilnya, yang ini 0 kan ya. Nah, jadi di ruas kirinya tinggal berapa, Najwa? 7X. Nah, itu. 7X sama dengan berapa ini? 34 ditambah 8? 42. Itu siapa yang nyebut 42? Muhammad Fakih. Fakih, iya. Nah, gitu atuh. Bersuara biar rame. Biar tidak sepi. Nah, sekarang lanjutkan dengan Fakih aja. Sok Fakih lanjutnya. Sekarang bagaimana? Terima kasih ya Najwa ya. Lanjut. Ya, Bu. Ya, sekarang lanjut Fakih. Ayo Fakih, setelah ini gimana? X sama dengan 42. Iya, X sama dengan berapa Fakih? 42 per 7. Iya, artinya ini kedua ruas, ini teh artinya begini ya. Kedua ruas dibagi 7. Jadi 7X dibagi 7. Nah, 7X dibagi 7 jadi 1X. Yang ini juga sama, 42 dibagi 7. Jadi X-nya sama dengan 6. Iya, 6. Nah, kalau mau ditulis HP-nya, HP itu himpunan selesaian ya. Maka ini cara menulis HP itu begini, himpunan penyelesaiannya
Nah, begini. Nah, itu ya. Nah, terima kasih ya kepada tadi ada Pira, ada Najwa, dan dilanjut dengan Pakih. Nah, ini yang persamaan ya. Nah, sekarang kita nanti maju ke pertidaksamaan. Nah, Ibu stop dulu share-nya. Nah, sekarang kita lanjutnya ke pertidaksamaan. Nah, ya. Nah, kita lanjutkan ya, menemukan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Amatilah perbedaan antara kedua kolom pada tabel berikut. Nah, perhatikan ini ada persamaan. Masih ingat apa itu persamaan? Ayo, tadi yang sudah jawabnya ada Pira, ada Najwa, ada Pakih. Silakan. Ya, Bu. Ya. Persamaan adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan Iya. Siapa namanya? Sisil, Bu. Sisil. Betul. Persamaan itu kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan. Kan yang mau memberikan pendapatnya apa perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan? Ayo, barusan sudah ada Sisil, ada Pira tadi, ada Najwa, ada Pakih. Silahkan yang mau menjawab. Apa perbedaannya antara kolom kiri dan kanan atau antara persamaan dan pertidaksamaan? Beda sama dengannya, bukan, Bu? Siapa namanya? Perbedaannya tadi betul, yang ini tidak ada sama dengan. Jadi ini lebih dari ya artinya. Kalau dibaca ini lebih dari. Kalian jangan tertukar ya, yang lebih dari dan yang kurang dari. Nah, Ibu ambil dulu pulpen. Nah, biasanya suka ada yang tertukar antara yang lebih dari dan kurang dari. Lebih dari itu kalau dikasih begini jadi huruf B besar, itu lebih dari ya. Nah, kalau yang begini kemudian dikasih garis ini jadi K kecil. Nah, ini untuk mengingat ya. Ini teh lebih dari atau kurang dari ya. Nah, tinggal begini aja ya untuk mengingatnya. Nah, yang ini lebih dari, kalau yang ini kurang atau sama dengan. Ya. Jadi perbedaannya kalau ini mah tanpa sama dengan, lebih dari saja. Nah, kalau yang ini ada sama dengan, artinya nilai 3-nya juga termasuk ke dalam selesaian X. Jadi yang ini dibacanya kurang atau sama dengan. X kurang atau sama dengan 3. Nah, kalau yang ini 5N dikurang 6 lebih dari 14. Nah, jadi perbedaannya yang barusan disebutkan oleh Muti ya, benar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menentukan selesaian. Menentukan selesaian. Kalau persamaan tadi sudah kita bahas bersama melalui contoh, ada 2 contoh tadi ya. Nah, yang ini pasti kalian juga bisa ya kalau mau menentukan selesaian untuk persamaan. Jadi ada satu nilai N ya kalau pada persamaan.
Kalau ini udah jelas, X-nya sama dengan 3. Dan nanti kalau di sini, dengan tahapan seperti tadi, ditambah dulu dengan 6, supaya ini jadi 0 ya. Kemudian ini pun ditambah 6. Nah, nanti ketemu N-nya. Jadi ada satu nilai N untuk persamaan. Sekarang bagaimana selesaian untuk yang pertidaksamaan? Nah, cara menentukan selesaian itu bisa dituliskan dengan mendaftar anggotanya. Nah, ini berarti nyambung ya ke himpunan. Dulu pernah belajar himpunan untuk menuliskan anggota himpunan dengan cara mendaftar. Nah, ini X kurang sama dengan 3. Berarti X-nya ini bisa berapa saja? Abi. Silahkan yang mau jawab. Namanya siapa? 1, Abi. 2, 3. X-nya berapa yang boleh? X kurang atau sama dengan 3. Jadi X-nya itu berapa saja? Kurang dari 1, 2, sama dengan 3. 3. Nah, jadi itu kenapa 1, 2, 3? Kalau yang mulai dari 1? Kenapa enggak 0? Boleh. Boleh enggak 0? Boleh. Ya. Boleh ya 0. Terus boleh tidak Boleh. negatif 1? Boleh ya, karena tidak ada ketentuan harus asli. Misalnya kalau harus asli, berarti mulainya dari 1. Kalau harus selesaiannya harus bilangan cacah, berarti mulainya dari 0. Nah, itu kalau dituliskan berarti kalau harus bilangan bulat ya. Nah, kalau dibuat biasanya dibuatnya pada garis bilangan untuk selesaian pertidaksamaan. Nah, ini untuk 0, ini untuk 1, ini 2, ini 4, ini ada negatif 1, ini ada negatif 2, dan seterusnya ya. Ini ke sebelah kirinya masih banyak. Nah, seandainya himpunan selesaiannya atau X-nya itu, misalnya ada keterangan bahwa selesaiannya itu atau X-nya anggota, misal si X-nya itu anggota bilangan bulat. Nah, kalau anggota bilangan bulat berarti tadi dari 2 dulu ya, 2. Nah, ini jawabannya ini diberi bulatan penuh. 0, negatif 1 juga termasuk ke dalam bilangan bulat. Negatif 2. Nah, karena ada sama dengannya, berarti 3-nya itu termasuk ke dalam selesaiannya. Maka 3-nya juga diberi bulatan penuh. Nah, ini jawabannya bukan hanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Tapi ini sebetulnya masih banyak ke sebelah kiri ini ya. Nah, batasnya ini hanya sampai dengan 3. Ke sebelah kirinya ini tidak terbatas. Terus biasanya kalau ditulisnya dengan himpunan penyelesaian,
Nah, kalau harus menuliskan berarti nih, ini kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, tutup. Nah, ini kalau dituliskan ya. Ini kalau biasanya digambarkan dalam garis bilangan. Ini kalau X-nya anggota bilangan bulat. Tapi bagaimana kalau X-nya itu anggota bilangan real? Nah, kalau X-nya anggota bilangan real, biasanya real itu dilambangkan dengan huruf R, R besar. Nah, bilangan real itu ada bilangan cacah, ada bilangan asli, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, artinya semua bilangannya termasuk. Nah, jadi kalau misalnya X-nya anggota bilangan real, maka selain 2, ada bilangan lain yang menjadi selesaian. Coba berapa kalau misalnya X-nya anggota bilangan real? Bisa pecahan. Jadi bisa 2,5, bisa 2,7, bisa 2,8, bisa 2,9, bisa 2,1, bisa 1,5, 1,6, 1,7, dan seterusnya. Jadi di antara jawaban ini, di antara bulatan-bulatan ini masih ada jawaban lainnya untuk X kalau X-nya anggota bilangan real. Jadi kalau X-nya anggota bilangan real, gambar lagi di sini ya. Ini batas yang ini ya. Nah, ke kirinya tadi kan tidak terbatas. Jadi kalau X-nya anggota bilangan real, nah biasanya ini biasanya sama ini ditulis, angka-angkanya aja yang ditulis. Ini 2, ini 3 ya, di sini 3. Ini 2. Ini 1, ini 0, ini negatif 1, negatif 2. Kalau dilanjut ini negatif 3 dan seterusnya. Nah, jika selesaiannya anggota bilangan real, maka ini dipenuhin garis ini semuanya. Ini garisnya di agak besaran nih, biasanya begini ya. Nah, ini maaf karena menulis di sini agak sulit. Nah, biasanya ini dibuat seperti ini, pipa begitu ya. Ini bulatan penuh, kemudian ininya semuanya termasuk ini begini. Nah, ini cara menuliskan himpunan selesaiannya. Ini untuk yang X yang anggota bulat, ini untuk yang selesaiannya bilangan real. Jadi ini semuanya termasuk. Nah, kalau hanya bilangan bulat berarti hanya diberi bulatan-bulatan yang merupakan jawaban dari atau selesaiannya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini nih, yang contoh untuk yang kedua, ini kan tidak ada sama dengannya. Nah, nanti kelihatan bedanya. Nah, sekarang untuk menentukan selesaian dari yang kedua. Kalau yang ini sudah tinggal menentukan X-nya berapa saja. Nah, kalau ini kita harus menyelesaikan dulu pertidaksamaannya. Jadi seperti menyelesaikan pada persamaan. Jadi ada tahapannya. Nah, tahapannya bagaimana? Nah, kita bareng ya. Nah, 5N dikurangi 6 lebih
dari 14. Nah, sok sekarang untuk baris kedua, ini seperti menyelesaikan persamaan tadi ya. Jadi dikurang atau ditambah dengan bilangan yang sama di sebelah kiri dan kanannya. Supaya tetap nilainya tidak berubah. Kalau tadi supaya tetap setimbang, ini supaya tetap sebelah kiri dan sebelah kanannya atau ruas kiri dan ruas kanannya. Ya, silahkan yang mau menjawab ini baris kedua bagaimana seperti menyelesaikan pada persamaan. Silahkan dibuka mikrofonnya yang mau. Jadi prosesnya sama, ini 5N dikurangi 6. Nah, supaya negatif 6-nya ini menjadi 0 harus diapa? Yo. Ditambah 6. Ini siapa namanya? Abi, Nah, betul. Ditambah 6 ya. Tambah 6. Lebih dari. Nah, ini pun sama harus ditambah 6. Nah, gitu ya. Lanjutkan, Abi. Nah, ini jadi 0. Ya, silakan Abi lanjutkan. Jadi, sekarang di ruas kiri tinggal ini. 5N lebih besar dari 20. Iya, nah begitu. Nah, setelah ini, terus kedua ruas sekarang diapakan? Iya, dibagi berapa? 20 dibagi 5. Ya, artinya kedua ruas dibagi 5. 5N dibagi 5 tinggal N lebih dari 20 dibagi 5, 4. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya yang ada sama dengan yang tidak ada sama dengan? Sekarang Ibu nanya ke Abi. N lebih dari 4. Artinya N-nya harus lebih dari 4. Nah, 4-nya ini termasuk ke dalam N tidak? Tidak ya. Nah, jadi bedanya itu. N lebih dari 4. Berarti N-nya mulai dari berapa kalau misalnya harus bilangan bulat? 6, Bu. Kalau 5 boleh? Katanya 5 lebih dari 4. Ini. Boleh. Boleh. Nah, siapa yang barusan yang nyebut boleh? Siapa? Barusan yang nyebut boleh siapa? Tuti. Terus siapa lagi? Vira. Ya, boleh ya. N lebih dari 4. Nah, kalau N-nya harus bilangan bulat, berarti 5 mulainya dari 5. Jadi artinya boleh 5 ya. Pokoknya mah lebih dari 4. Kalau misalnya N-nya harus bilangan bulat, berarti pada garis bilangannya itu diberi bulatan-bulatan. Harus lebih dari 4. Berarti sebelah kanan dari 4. Nah, berarti mulainya dari 5. Kalau selesaiannya bilangan bulat. 6, 7, ini diberi bulatan penuh, 8, dan seterusnya ya. Ini masih ada ke sebelah kanannya. Tidak terbatas. Pokoknya N lebih dari 4. Kalau N-nya harus bilangan bulat, maka jawabannya pada garis bilangan diberi bulatan-bulatan pada angka-angka yang menjadi selesaian. Nah, itu kalau bilangan bulat. Sekarang bagaimana kalau seperti tadi? Kalau bilangan real. Nah, kalau bilangan real itu bilangan cacah boleh. Artinya boleh 4,1, 4,2, 4,3.
4/4, 4/8, 4/16. Nah, pokoknya lebih dari 4 itu boleh. Jadi kalau N-nya bilangan real, nah di antara 4 sampai 5 itu menjadi penyelesaiannya juga. Nah, Ibu hapus dulu yang Ibu hapus yang ini ya. Untuk menuliskan. Nah, ini untuk menulis yang ini. Nah, Ibu tulis lagi ini. Nah, di sini 4. Tapi 4-nya N-nya itu harus lebih dari 4. Artinya 4 tidak termasuk ke dalam selesaian. Kalau termasuk ke dalam selesaian diberi bulatan penuh. Kalau tidak termasuk diberi bulatan tapi kosong bulatannya. Nah, ini artinya nilai 4-nya atau angka 4-nya tidak termasuk pada penyelesaiannya. Terus lebih. Nah, tinggal diberi begini nih. Jadi yang tadi itu maksudnya begini. Nah, ininya biasanya bolehlah ini diberi warna. Nah, jadi inilah jawaban dari yang N lebih dari 4. Ini 4-nya tidak termasuk kalau bulatannya kosong. Terus ini diberi seperti ini boleh. Supaya terlihat ini jawabannya tuh sebelah kanan. Dari 4 ke sebelah kanan tapi 4-nya tidak termasuk ya. Nah, ini kalau untuk yang N-nya anggota bilangan real. Ini gambar dari selesaiannya. Jadi biasanya ini begini ya, dipenuhin, ini dipenuhin. Tapi enggak terlalu besar ininya. Seperti kayak membuat ini, paralon gitu ya. Nah, jadi itu bedanya yang ada sama dengan yang tidak ada sama dengan. Kalau yang ada sama dengan tutup, artinya nilai ininya termasuk selesaian. Kalau yang hanya lingkaran terbuka, artinya nilai pada bilangan 4-nya tidak termasuk ke dalam selesaian. Nah, itu cara menentukan selesaian dari pertidaksamaan linier. Nah, tapi ini soalnya langsung seperti ini. Nah, sekarang cara menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan sudah selesai, sudah beres ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sok. Kalau ada yang mau bertanya, misalnya, Bu, itu masih kayaknya belum ngerti tuh yang sebelah sana. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham? Sok. Dipikirkan dulu, Ibu stop dulu share-nya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ibu Sisil boleh, silahkan Sisil mau bertanya apa? Ibu, kalau yang minus sama penyimpanannya kayak yang positif enggak, Ibu? Nah, kita lihat ini yang ini, mudah-mudahan ini nanti jadi minus ya. Nah, ini yang sebelah kiri, yang kolom kiri mah ini yang persamaan ya. Nah, kita bahas yang ini nih. Nih yang ada negatifnya ya. Ini maksudnya Sisil ya? Sisil tadi yang nanya?
Ya, Ya, Bu. nah ini nih yang ada negatif seperti ini ya. So, kita bahas bareng. Ini kalau dibaca dari sini, Ibu baca dari sini ya. Jadi begini kalau dibacanya dari sebelah kanan. Negatif 3Y, negatif 3Y, 7-nya positif jadi tulis tambah 7. Nah, kalau ini nggak ditulis karena di awal. Nah, kalau dibaca dari sini, 12 lebih dari sama dengan 7 dikurang 3Y. Tapi kalau dibacanya dibalikin, dibacanya dari sini, negatif 3Y ditambah 7 itu kurang, jadi kurang. Kalau dibaca dari sini lebih dari, tapi kalau dibaca dari sini jadi kurang dari. Nah, begini. Negatif 3Y tambah 7 kurang dari sama dengan 12 lebih atau sama dengan dari negatif 3Y tambah 7. Nah, jangan bingung ya dengan membalik begitu. Hanya membalikkan membacanya. Nah, ini sudah, kenapa Ibu balik? Nah, ini supaya biasanya variabel ada di sebelah kiri kan ya. Nah, jadi boleh, kok variabelnya ini di kanan ya, pengen di kiri, ya udah dibacanya dari sini. Dibaca dari sini seperti ini. Nah, artinya kalau dibaca dari sini ini menjadi kurang dari. Kalau dibaca dari sini lebih dari, dibaca dari sini kurang dari. 12 lebih dari ini, artinya ini kurang dari 12, gitu kan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah ini mungkin yang dimaksud oleh Sisil. Ibu boleh manggil namanya tadi yang ada siapa aja sih? Najwa. Najwa udah ngejawab, Mutia udah ngejawab, Pira sudah, Abi sudah, Fakih sudah. Ada Jita. Sok Jita. Jita masih ada? Halo? Apakah masih ada Jita? Teman-teman, Jita masih ada nggak? Masih, Bu. Ya, sok Jita. Sok Jita, kita ini tinggal menghilangkan atau supaya 7-nya itu jadi 0, bagaimana Jita? Yang ini tulis lagi nih, yang ini tulis lagi. Nah, ini kan ada tambah 7, supaya di ruas kirinya itu variabel ini saja, jadi diapakan nih? Tambah 7 supaya jadi 0 berarti dikurang berapa? Coba dikurang berapa? 7 dikurang berapa supaya 0? Dikurang 7. Iya, itu siapa nih yang bareng-bareng jawab? Astropun, Bu. Iya, nggak apa-apa ya, pokoknya barengan ngejawab juga. Jadi supaya semuanya bersuara. Nah, tadi jangan lupa ya, yang ini dikurangi 7, ini pun sama harus dikurangi 7 supaya tidak merubah nilai baik yang ruas kiri maupun yang ruas kanan. Jadi supaya tetap ekivalen namanya ya. Nah, ini maksudnya itu supaya di ruas kiri tinggal variabel. Jadi konstantanya dinolkan ya. Nah, sekarang kita tulis dulu ini. Kurang sama dengan 12 dikurangi 7, 5. Nah, mungkin ini ya tadi yang Sisil tanyakan. Nah, bagaimana anak-anak kalau ini kan berarti bukan ditambah atau dikurang lagi ya, sudah sampai ke dikali atau
Berarti nulisnya mungkin kurang tebal ya. Ya, Ibu share screen lagi. Nah, gitu kalau nggak kelihatan teh ini aja, bilang aja supaya diperjelas. Kita ulangi aja. Atau ganti ke warna hitam aja gitu. Kalau hitam kelihatan? Sudah kelihatan Bu, Oh, warna udah. merah. Ya, udah. Nggak apa-apa lah ini jadi hitam. Nah, Ibu ulangi dari sini ya. Tadi kan nggak kelihatan. Nah, negatif 3Y ditambah 7 kurang atau sama dengan 12. Negatif 3Y ditambah 7 dikurangi 7 kurang atau sama dengan 12 dikurang 7. Nah, karena ini jadi 0, maka di kirinya negatif 3Y kurang atau sama dengan 12 dikurang 7, 5. Nah, sekarang untuk supaya ini variabel Y-nya jadi 1, jadi maksudnya ada perkalian pembagian supaya membuat variabel Y-nya itu jadi 1 ya, supaya ketemu Y-nya atau selesaian Y-nya itu berapa saja. Kalau ayat tambah, ayat kurang berarti tinggal menambah atau mengurangi supaya 0. Nah, sekarang mah bukan supaya 0, tapi supaya jadi 1Y. Berarti dibagi dengan negatif 3 ya, kedua ruas. Ini artinya kedua ruas dibagi dengan negatif 3. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke sini, coba kita lihat dulu. Lihat dulu ini nih. 1 kurang dari 5. Betul nggak? 1 kurang dari 5. Betul. Betul ya. Sekarang Betul Bu. supaya Betul iya. Bu. Sekarang kalau kedua ruas kita kalikan dengan negatif 2. Ruas kiri dikali negatif 2, ruas kanan dikali negatif 2. Berarti ini negatif 2 ya. 1 dikali negatif 2, negatif 2. 5 dikali negatif 2, negatif 10. Nah, sekarang coba ini tanda di sininya apakah tetap kurang dari atau menjadi lebih dari? Yo. Kurang dari Bu. Betul, negatif 2 kurang dari negatif 10? Lebih dari Bu. Lebih dari Bu. Lebih dari Bu. Nah, Lebih dari Bu. Iya, Lebih dari Bu. karena negatif 2 ada di sebelah kanan dari negatif 10 ya. Kalau dibuat garis bilangan ya supaya lebih jelas, ini letak negatif 2 di sini. Ya, ini letak negatif 10. Nah, artinya yang letaknya di sebelah kanan itu lebih dari yang di sebelah kiri ya. Semakin ke kanan bilangan nilainya semakin besar. Nah, jadi ini mungkin yang ditanyakan Sisil ya. Kalau negatif bagaimana? Maksudnya ini. Jadi kalau dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah, yang tadinya kurang jadi lebih. Dan sebaliknya yang tadinya lebih jadi kurang. Contoh, kenapa yang lebih jadi kurang? Nah, kita contohkan saja nih. 10 lebih dari 6. Sekarang kalau kita kalikan dengan bilangan negatif. Kita kali negatif 1 aja lah. Nah, ini jadi negatif 10. Ini jadi negatif 6. Nah, apakah tetap negatif 10 lebih dari negatif 6? Beda. Iya, jadi kurang dari kan? Tidak Bu. Nah, begitu. Jadi hati-hati pada pertidaksamaan linear satu variabel.
pada saat membagi atau mengali, lihat dikali atau dibagi negatif atau oleh positif. Kalau dikali positif atau dibagi positif tidak masalah ya, tanda tetap tidak berubah. Tapi apabila dibagi negatif, balikan tandanya. Nah, jadi sekarang negatif 3Y dibagi negatif 3 itu jadi 1Y, tapi tandanya jadi terbalik. Asalnya kurang jadi lebih. Ininya 5 dibagi 5 per negatif 3. Atau Y-nya itu lebih atau sama dengan negatif. Negatifnya jadi di tengah 5 per 3. Nah, apabila selesaiannya, ini Y-nya, anggota bilangan real misalnya ya. Nah, kalau bilangan real, ini caranya, tulis aja ini batasnya, batas nilai Y. Batas nilai Y-nya itu negatif 5 per 3. Kalau kalian ingin lebih jelas, nah, si 5 per 3-nya itu, Ibu tulis di sini aja ya. 5 per 3-nya boleh dibuat ke pecahan campuran. Satu, sisanya 2 ya. Nah, itu. Boleh lah ini di sini tulis aja begini. Negatif 1, 2, iya. Nah, artinya kalau di sini ada bilangan ini, bilangan berikutnya adalah, ini kalau bilangan yang bulat ya. Negatif 1 berarti di sini ngepasnya negatif 1. Ya. Terus di sini ada, nah, ada negatif 2. Kan negatif 1, 2 per 3 itu bilangan di antara negatif 1 dan negatif 2. Nah, terus kalau di tengah-tengah, nah, kalau ini di tengah-tengah, antara negatif 1 dan negatif 2 adalah negatif 1 setengah ya. Negatif 1, 1 per 2. Ini kalau dilanjutkan, ini hati-hati kalau membuat garis bilangan, satu langkah untuk jarak 1 berarti ini pun sama ke 0, jaraknya kurang lebih harus sama dengan ini. Negatif 1, negatif 2 berarti di sini 0 ya. Nah, 0 berarti ke sini 1. Nah, kita kembali ke mencari selesaian dari Y. Y lebih dari sama dengan, nah, ada sama dengan berarti diberi bulatan penuh atau bulatan kosong untuk bilangan batas ininya. Cik. Jadi pada garis bilangan, pas bilangan ini sebagai batas untuk selesaian Y, itu biasanya diberi bulatan. Apakah bulatannya penuh ataukah bulatannya terbuka, kosong? Iya, betul. Jadi, ini ya tadi. Nah, ini diberi bulatan penuh. Artinya nilai ininya termasuk selesaian. Nah, karena lebih dari, berarti yang menjadi selesaiannya adalah sebelah kanannya. Kalau kurang dari, sebelah kirinya. Jadi biasanya ini ditebalkan nih, garis bilangannya itu ditebalkan. Atau biasanya mah suka diberi seperti pipa. Supaya kelihatan, oh ini jawabannya ada di sini ke sebelah kanan. Jadi dibuat seperti pipa dan ujungnya seperti pensil diruncingkan begini. Terus ini penuh ya, diberi, kalau pensil mah ini diberi warna penuh. Nah, itulah kira-kira
untuk yang negatif tadi ya. Nah, jadi sudah terjawab ya Sisil ya? Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. So, kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Perbedaan sama dengannya Bu. Perbedaan sama dengannya. Terus apa lagi? Dari menentukan selesaiannya. Kan kalau persamaan, selesaiannya apakah ada banyak? Seperti pertidaksamaan? Atau hanya satu nilai kalau pada persamaan? Ayo, selesaian pada persamaan, apakah hanya satu nilai? Atau banyak nilai juga seperti yang pertidaksamaan? Iya, betul. Siapa barusan yang jawab? Oh, Pakih. Ya. Nah, jadi ingat pada persamaan mah selesaiannya hanya satu nilai ya. Kan akhirnya nanti X sama dengan atau N sama dengan sekian. Itu pada persamaan. Nah, jadi bedanya persamaan dan pertidaksamaan. Selesaiannya pada pertidaksamaan itu banyak ya. Jadi bukan hanya satu. Bahkan bisa tak terhingga. Jadi tidak terbatas. Terus, apalagi Cing, selesaian dari yang pertidaksamaan linier dapat dibuat apa? Cara menuliskan selesaiannya dibuat pada apa? Silahkan. Iya, nah, selesaian dari pertidaksamaan dibuat pada garis bilangan. Ada lagi? Kalau yang sama dengan bagaimana? Kalau yang tidak sama dengan bagaimana? Kalau yang ada sama dengannya dan yang tidak ada sama dengannya. Kalau yang sama dengan, yang persamaan, yang tidak sama dengan, yang pertidaksamaan. Nah, terus pada garis bilangannya, tadi pada batas angkanya bagaimana? Kalau yang ada sama dengan, pada batas angkanya, kan caranya tadi selesaiannya tuh dibuat bulatan-bulatan ya. Kalau selesaiannya anggota bilangan bulat. Jadi angka-angkanya diberi bulatan-bulatan hitam. Tapi kalau pada bilangan real, itu kan dibuat seperti pipa penuh diberi warna. Nah, pada bilangan batasnya, kalau yang ada sama dengan, pada bilangan batasnya, tadi bulatannya penuh atau kosong. Nah, itu perbedaannya. Terima kasih untuk subscribe-nya. Terima kasih juga untuk like-nya. Untuk Anda yang belum subscribe, ditunggu ya. Sama dengan artinya batas bilangan yang menjadi batas selesaian diberi bulatan penuh. Kalau tidak ada sama dengan, diberi bulatan kosong. Diingat ya, yang tadi Ibu jelaskan. Nah, itu sudah sampai pada kesimpulan. Nah, mungkin untuk soal cerita, itu sudah pernah pada persamaan linier, jadi merubah ke dalam model matematika. Tapi ingat ya, lebih darinya. Jadi nanti ada soal ceritanya pada latihan. Dibuat dulu pertidaksamaannya, baru cari selesaiannya. Nah, anak-anak, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah hadir pada Google Meet. Nah, nanti untuk modulnya Ibu sharekan di Google Classroom dan tugasnya sama ya, nanti di Google Classroom. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini karena sudah lebih berapa menit. Jadi sekarang silahkan untuk masuk ke kelas IPA dengan Bu Dini ya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. 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 Bye, Bu.